20 Premier League, terus Liga Champion, FA Cup, Carabao Cup, quadruple. Fans MU bakal nangis. Ya, sayangnya hal itu tidak akan pernah terjadi. Itu semua memang harapan banyak sebagian besar fans Liverpool di seluruh dunia. Tentu kita tidak bisa menyalahkan, karena di musim ini memang Liverpool sangat perkasa, baik di Liga Inggris maupun di Liga Champions. Sayangnya Liverpool tidak bisa konsisten bermain mendominasi di sepanjang musim ini. Dari 4 peluang meraih trofi di musim ini, sekarang hanya tinggal 1 kesempatan saja. Setelah terbaru mereka kalah mengejutkan di final Carabao Cup. Lalu apa yang membuat Liverpool seperti kehabisan bensin? Yuk kita cari tahu jawabannya. Bagi para penggemar sepak bola, jangan lupa like dan subscribe. Memang di awal musim tidak banyak yang memprediksi jika Liverpool bisa tampil sangat dominan di musim ini. Transisi pelatih membuat Liverpool dipandang sebelah mata, terlebih pelatih pengganti Jurgen Klopp yang dinilai belum waktunya untuk menangani tim sebesar Liverpool. Tentunya kita masih ingat, pernah ada pelatih dengan kepala butak dari Belanda juga yang menangani klub merah dari Inggris dan gagal. Jadi kehadiran Arne Slot tidak terlalu dibebankan ekspektasi yang tinggi oleh para fans. Namun Slot perlahan membuktikan kehebatannya. Dari yang awalnya diremehkan, kemudian berubah menjadi pelatih yang diperhitungkan. Sehingga banyak fans The Reds yang memiliki ekspektasi tinggi kepada Liverpool untuk menyapu seluruh gelar yang mereka ikuti, seperti orang yang ada di awal video. Sayangnya memasuki bulan Februari, Liverpool seperti kehabisan bensin. Dari yang awalnya dijagokan untuk meraih seluruh gelar, saat ini mereka hanya menyisakan 1 kesempatan saja untuk meraih gelar. Mereka harus tersingkir dari Piala FA oleh klub divisi kedua Liga Inggris. Kemudian mereka juga harus tersingkir secara menyakitkan dari Liga Champions oleh PSG. Dan belum ada seminggu mereka juga harus kalah di final Carabao Cup oleh Newcastle. Dan kekalahan melawan Newcastle ini yang paling menyakitkan. Menghadapi Newcastle di final, sebenarnya Liverpool sangat diunggulkan. Liverpool memang baru saja kalah dari PSG di Liga Champions, namun mereka hampir lengkap secara skuad, hanya kehilangan Trent Alexander-Arnold saja. Sementara Newcastle datang dengan pemain andalannya yang banyak mengalami cedera. Pemain seperti Lewis Hall dan Anthony Gordon absen di pertandingan ini. Sejak dimulainya laga, Liverpool menguasai jalannya pertandingan. Namun The Magpies lebih efektif ketika menyerang. Bahkan mereka sempat memiliki beberapa peluang emas. Dan akhirnya menjelang turun minum, bek mereka Dan Gung membawa Newcastle unggul 1-0 setelah memanfaatkan sepak pojok. Di babak kedua, alih-alih menyamakan kedudukan, The Reds justru kebobolan lagi untuk kedua kalinya melalui Alexander Isak di menit ke-52. Pasca kebobolan 2 gol, Liverpool melakukan sejumlah pergantian pemain. Liverpool akhirnya bisa memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1 melalui gol Chiesa yang lolos dari jebakan offside. Tak ada lagi gol yang tercipta. Liverpool sekali lagi harus kehilangan gelar di musim ini. Liverpool bermain seperti tidak biasanya. Mereka seperti bermain dalam tekanan. Lihat saja statistik pertandingan. Memang The Reds menguasai penguasaan bola. Akan tetapi untuk tembakan Newcastle lebih unggul dari Liverpool. Newcastle menerapkan strategi bertahan dan melakukan serangan balik yang efektif. Lini tengah mereka yang dimotori oleh Bruno Guimaraes, Sandro Tonali, dan Joelinton sangat mampu menghentikan permainan Liverpool dan membuat Liverpool kesusahan untuk mengembangkan permainan. Di pertandingan ini hampir semua pemain Liverpool bermain di bawah performa terbaik mereka selama semusim ini. Bek Liverpool bermain buruk. Van Dijk dan Ibrahima Konate selalu kesusahan untuk mengawal Alexander Isak. Sementara Kwanzaa yang ditugaskan menggantikan peran TAA terlihat tampak kesulitan baik bertahan maupun menyerang. Gelandang Liverpool juga tampak kesusahan. Mereka dibuat tidak bisa mengembangkan permainan oleh trio gelandang Newcastle. Sementara Mohamed Salah juga bermain jauh di bawah performa dia selama semusim ini. Melawan Newcastle, Mohamed Salah tidak melepaskan 1 tembakan saja, bahkan tidak menciptakan 1 peluang pun. Ini adalah penampilan terburuk bomber Mesir itu sejak berseragam Liverpool. Hanya pemain pengganti Chiesa saja yang bermain apik walaupun ia turun di paruh kedua. Ini juga membuktikan ke Arne Slot jika Chiesa juga bisa memberikan kontribusi lebih. Sepanjang musim ini Chiesa jarang diberikan kesempatan bermain oleh Arne Slot. Kekalahan ini sangat merugikan bagi Liverpool. Namun hal ini sangat wajar karena terdapat beberapa alasan dasar kenapa Liverpool harus kalah. Pertama, kelemahan taktikal dan kurangnya kreativitas. Liverpool kesusahan menembus pertahanan Newcastle. The Magpies bermain disiplin dengan blok rendah dan pressing yang efektif. Newcastle juga memanfaatkan serangan balik yang cepat, sehingga beberapa kali membuat lini pertahanan Liverpool kesusahan. Kedua, Liverpool minim kreativitas dan performa buruk di lini depan mereka. Gelandang Liverpool juga gagal menciptakan peluang dari area tengah lapangan, sehingga membuat mereka kesulitan untuk mengalirkan bola ke depan. Hal ini diperparah oleh lini depan Liverpool yang tumpul dan selalu gagal untuk mengeksekusi peluang yang mereka dapatkan. Ketiga adalah faktor mental dan kelelahan. Liverpool baru saja tersingkir dari Liga Champions secara menyakitkan dari PSG. Ini sangat mempengaruhi mental dari setiap pemain yang ada.
kelelahan juga menjadi faktor utama. Liverpool sedang menjalani jadwal yang sangat padat dan berpengaruh pada kondisi fisik dan stamina pemain. Terlebih mereka juga menanggung ekspektasi tinggi untuk meraih banyak gelar di musim ini. Jelas ini sangat menguras mental dan energi para pemain. Jika mereka ingin tetap kompetitif di sisa musim ini, mereka harus segera mengevaluasi kelemahan dan meningkatkan kreativitas serta ketahanan fisik pemain. Terlebih masih ada waktu, karena sebentar lagi akan ada jeda internasional. Saat ini Liverpool masih memiliki kesempatan meraih satu gelar, yaitu gelar Liga Inggris. Ini lebih bergengsi dibandingkan dengan Piala Ciki Carabao Cup. Mereka masih unggul 12 poin dari peringkat kedua Arsenal dan hanya membutuhkan 5 kemenangan lagi untuk menjadi juara Liga Inggris di musim ini. Bagi Newcastle ini adalah hari yang sangat bahagia. Mereka telah puasa gelar selama bertahun-tahun. Ini adalah gelar pertama mereka sejak Intercity Fair pada tahun 1969 dan menjadi gelar domestik pertama sejak FA Cup pada tahun 1955. Yaitu artinya Newcastle telah puasa gelar domestik selama lebih dari 70 tahun. Mereka juga mengakhiri catatan buruk, yaitu kekalahan 9 kali di Wembley secara beruntun. Kemenangan terakhir mereka di Wembley adalah saat FA Cup pada tahun 1955 dengan mengalahkan Manchester City. Ini juga menjadi awal trofi bagi pemilik baru Newcastle United yang berasal dari Timur Tengah. Mereka di beberapa tahun ini mulai menunjukkan kenaikan prestasi. Mereka juga di musim lalu lolos ke Liga Champions dan sebelumnya bisa melaju ke final Carabao Cup. Meski mereka harus kalah dari MU di final, catatan api ini tak lepas dari peran Alexander Isak. Dia telah mencatatkan 59 gol dari 100 pertandingan bersama Newcastle. Sekali lagi selamat untuk Newcastle United.